Bab 9 menunggu. Nanda mengunci pagar rumahnya. Ivan kemudian masuk ke dalam mobil dan bergerak meninggalkan rumah Dinda. "Mengapa kamu bisa bertemu dia lagi?" tanya Nanda pada adiknya. Sepertinya Nanda masih emosi. "Tidak sengaja bertemu pada saat meeting dengan klien Mas. Ternyata perusahaan kami menjalin kerjasama dengan perusahaannya." Dinda menjelaskan semuanya kepada kakaknya, tidak ada yang ditutupi lagi. "Sejak saat itu kami sering bertemu tapi aku selalu menghindar dan aku akan menjawab pertanyaannya yang berhubungan dengan urusan kantor. Di luar itu aku tidak mau. Dia terus meminta waktu dan kesempatan untuk bicara berdua tapi selalu aku tolak. Mulai besok kamu pergi dan pulang sama Mas. Mas akan antar jemput kamu di kantor. Mas tidak mau hal yang buruk terjadi sama kamu. Bagaimanapun kamu adalah tanggung jawab Mas sampai kamu menikah." Dinda mengangguk kepada kakaknya itu, kemudian dia masuk ke kamar untuk beristirahat. Setelah mandi dan berganti baju, Dinda merebahkan badannya di atas tempat tidur. Pikirannya kembali ke peristiwa tadi siang tentang tawaran Pak Randy. Malam ini Dinda mulai melaksanakan salat istikharah untuk mencari jawabannya. Keesokan harinya sesuai dengan perintah Nanda kemarin. Pagi ini Nanda mengantar Dinda ke kantor dengan sepeda motornya. Nanda adalah kakak yang bertanggung jawab dan sangat menyayangi adiknya. Bagi mereka harta adalah keluarga. Randy dan Dinda bersikap seperti biasanya di kantor. Mereka sama-sama mengesampingkan urusan pribadi saat bekerja. Siang harinya Dinda mendapat pesan dari kakak sepupunya. "Mbak Andin." "Assalamualaikum Dinda. Mbak kangen udah lama gak ketemu. Kamu ada waktu?" Dinda. "Waalaikumsalam Mbak, aku juga kangen. Untuk Mbak akan selalu ada waktu." Mbak Andin. "Gimana kalau nanti sore pulang kerja Mbak jemput kamu di kantor? Kita nongkrong di luar yuks. Udah lama gak main bareng kamu." Dinda. Mau Mbak. Aku senang sekali main bareng Mbak. Ku tunggu ya." Setelah membalas pesan Andin terakhir, Dinda pun segera mengirim pesan kepada kakaknya. "Din asteris 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 A. Assalamualaikum Mas. Mas Nanda." "Waalaikumsalam. Ada apa Din?" Dinda. "Mas nanti sore aku janjian sama Mbak Andin untuk ketemu. Mas gak usah jemput aku ya di kantor. Nanti aku pulang diantar Mbak Andin." Mas Nanda. "Oke, kamu hati-hati ya." Dinda. "Siap." Andin pun yang ingin melaporkan rencananya pada Randy segera mengirim pesan. "Andin. Mas Randy nanti sore aku janjian ketemu sama Dinda. Aku akan membujuk Dinda untuk menerima lamaran kamu. Doain semoga berhasil. Mas Randy." "Terima kasih An." Sore harinya Andin sudah menunggu Dinda di lobi bawah gedung kantor Baskara Corp. Mereka pun melangkah menuju kafe favorit mereka dulu. "Kamu apa kabarnya Din, betah kerjanya?" tanya Andin memulai pembicaraan. "Alhamdulillah betah Mbak. Walau bosku itu beku kayak es tapi baik kok. Awalnya kukira dia itu kejam tapi ternyata aku salah." Dinda yang manja dengan Andin selalu banyak cerita setiap mereka bertemu. Mereka sudah seperti seorang sahabat yang selalu bertukar cerita. "Mas Randy itu emang baik Din, cuma kissingnya aja tuh yang sok cool. Kalau dari cerita Mas Riko dulu waktu SMU, dia itu orangnya hangat dan suka bercanda. Tapi setelah kuliah dia jadi lebih pendiam dan memberontak pada keluarganya. Kata Mas Riko, hidup Mas Randy itu semua sudah ditentukan papanya. Harus begini, harus sekolah di sini, kerja di situ. Mas Randy tidak mau diperlakukan seperti itu. Setelah dia kerja, dia keluar dari perusahaan papanya dan membuka perusahaan sendiri sampai sukses seperti sekarang ini." Andin mulai mempromosikan Randy di depan Dinda. "Aku udah pernah dengan sedikit Mbak ceritanya." "Oh iya, Putra gimana kabarnya Mbak, dah pinter apa sekarang?"
Tanya Dinda antusias. Dinda memang sangat menyukai anak-anak. Sudah pintar tengkurap, balik sana balik sini. Mbak sampai takut dia jatuh dari tempat tidur. Mbak, ada yang mau aku ceritain sama Mbak. Pelayan kafe datang, mereka memesan makanan dan minuman kesukaan mereka. Sambil menunggu pesanan datang mereka bercerita kembali. Apa yang mau kamu ceritain? Andin berusaha memancing Dinda dulu, jangan sampai Dinda curiga maksud Andin mengajak Dinda ketemu hari ini. Ivan kembali lagi Mbak, kemarin dia mengikuti aku sampai rumah dan mencoba memaksaku untuk ikut dengannya. Mas Nanda sempat memukulnya, terlihat raut wajah sedih darinya. Aku bingung bagaimana harus menghadapinya. Mengapa bingung? Sekarang Mbak tanya, kamu masih ada perasaan padanya? Dinda menggelengkan kepalanya. Semua sudah berakhir Mbak, hanya tinggal kenangan masa lalu yang pahit. Lagian dia sudah menikah, aku tidak mau disebut wanita penggoda suami orang. Andin membelai kepala Dinda. Kalau begitu jauhi saja dia, Andin memberi saran. Aku sudah menjauhinya tapi dia selalu mengikutiku Mbak. Kamu mau mendengar saran Mbak yang sedikit gila? Andin mulai mengeluarkan jurusnya untuk menjodohkan Dinda dan Randy. Apa Mbak? Tanya Dinda. Menikahlah. Dengan begitu dia akan berhenti mengejar kamu. Saat ini dia masih mengejar kamu karena merasa masih memiliki peluang untuk kembali padamu, ucap Andin. Menikah. Dinda tiba-tiba teringat sesuatu. Oh iya Mbak, ada satu lagi hal penting yang akan kuceritakan pada Mbak. Pak Randy mengajak aku menikah. Dia bilang orang tuanya sakit dan punya permintaan sebelum meninggal dia ingin melihat Pak Randy menikah. Tiba-tiba wajah Dinda memerah karena malu. Nah, kamu punya solusi yang tepat kan? Sesuai dengan saran Mbak tadi. Menerima lamaran Mas Randy, Andin mulai meyakinkan Dinda. Tapi aku belum memiliki perasaan padanya Mbak. Masih belum Din, tapi akan. Cinta akan datang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Mbak yakin Mas Randy akan membuat kamu bahagia. Dari yang Mbak dengar Mas Riko pernah cerita kalau Mas Randy itu sudah berubah. Saat ini dia memang berniat untuk menikah dan sangat serius tidak mau main-main lagi. Tapi Mbak, Pak Randy mengajak aku menikah hanya karena permintaan orang tuanya Mbak, bukan karena dia mencintai aku. Dinda tertunduk sedih. Buat dia mencintai kamu. Seperti Mbak bilang tadi, cinta datang karena terbiasa. Kalau kalian bertemu setiap hari, bertemu di rumah dan di kantor, kamu juga melayaninya dengan baik sebagai istri, Mbak yakin dia pasti akan mencintai kamu. Menikahlah, raih kebahagiaan kamu. Andin memeluk Dinda erat. Makasih ya Mbak udah mau mendengar ceritaku. Aku akan mempertimbangkan saran Mbak ini. Jangan terlalu lama berpikir, kamu kan tahu Mas Randy ingin menikahi kamu karena orang tuanya sedang sakit, nanti keburu papanya makin gawat loh. Iya Mbak, aku akan memberi jawaban secepatnya pada dia. Karena sudah sore Andin mengajak Dinda pulang, dia takut kemalaman sampai rumah. Anak dan suaminya pasti sudah menunggunya di rumah. Andin mengantarkan Dinda sampai rumah tapi tidak bisa singgah lagi ke rumah sepupunya itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, dia harus segera sampai rumah. Setelah sampai rumah Andin mengirim pesan kepada Randy. Andin. Isi sudah selesai Mas, kamu tinggal menunggu jawabannya. Mas Randy. Bagaimana tanggapannya? Andin. Insya Allah sesuai harapan kamu. Mas Randy. Terima kasih An. Randy menatap layar kaca handphonenya, membuka galeri handphonenya dan melihat foto mereka berdua di pantai saat minum es kelapa muda ketika dinas di luar kota kemarin. Semoga kamu menerima lamaranku Dinda. Tak terasa sudah 4 hari berlalu. Dinda sudah menjalankan salat istikharah selama 4 hari dan insya Allah dia sudah mendapatkan jawabannya.
Tadi sebelum pamit pulang Randy berkata kalau jam 8 malam dia akan datang ke rumah Dinda untuk bertemu dengan keluarga Dinda. Dinda pulang seperti biasa dijemput kakaknya Nanda mengendarai sepeda motor. Sampai di rumah Dinda langsung membersihkan diri dan bersiap-siap menunggu kedatangan Randy. Setelah habis maghrib seperti biasanya Dinda dan keluarganya makan malam bersama. Dinda menyampaikan berita kepada keluarganya bahwa malam ini Randy akan datang untuk berjumpa mereka. Ma, Kak Nanda dan Mbak Lila, nanti jam 8 bos Dinda Pak Randy mau datang ke rumah. Beliau ingin bertemu kalian semua dan membicarakan sesuatu. Semua mata menatap ke arah Dinda. Mau ngapain sayang? Tanya Mama Dinda lembut. Nanti Mama akan mendengar sendiri dari Pak Randy. Sepertinya Dinda harus bersiap-siap mas, sebentar lagi beliau pasti datang. Dinda membantu kakak iparnya membersihkan meja makan dan mencuci piring. Setelah itu dia kembali ke kamar dan berdandan tipis. Dia mau terlihat cantik malam ini karena Dinda akan mengambil sebuah keputusan yang hebat dalam hidupnya. Semoga ini keputusan yang terbaik untuknya. Tepat jam 8 mobil Randy memasuki halaman rumah Dinda. Nanda yang saat itu sedang duduk santai menonton TV menyambut kedatangan Randy seperti yang sudah dibicarakan Dinda sebelumnya. Assalamualaikum, Randy mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab Nanda. Siapa ia? Tanya Nanda. Nanda mempersilahkan Randy masuk dan duduk di ruang tamu. Perkenalkan saya Randy mas, atasannya Dinda di kantor. Ada perlu apa kemari pak, mau mencari Dinda? Panggil Randy saja mas, saya mau bertemu Dinda dan keluarganya. Ada yang ingin saya sampaikan, jawab Randy, walau sebenarnya saat ini dia sangat gugup tapi sebisa mungkin dia menyembunyikannya di balik wajah datarnya. Nanda kemudian memanggil Dinda dan mamanya kemudian meminta istrinya Lila membuatkan minuman untuk tamu mereka malam ini. Mereka sudah duduk bersama di ruang tamu siap mendengar maksud dan tujuan Randy datang ke rumah mereka. Begini Bu, Mas, maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk melamar Dinda. Saya sudah menyampaikan niat saya ini kepada Dinda tapi Dinda bilang saya harus meminta izin keluarganya dulu. Semua yang ada di ruang tamu selain Dinda pastinya merasa terkejut mendengar penjelasan tamu mereka. Apakah Ibu dan Mas memberi izin kepada saya untuk menikahi Dinda? Dengan sangat percaya diri Randy mengutarakan maksudnya. Bagaimana Ma? Tanya Nanda kepada mamanya. Mama ikut apa kata kamu saja nak, kamu kan kepala keluarga di sini. Mama yakin kamu akan mengambil keputusan yang bijak, ucap Bu Rini pada putra sulungnya. Nanda menatap ke arah adik bungsunya itu. Kemudian menarik nafas panjang, mencoba mencari jalan keluar yang baik malam ini. Saya sangat terkejut mendengar maksud kedatangan maksud saya kedatangan Randy ke rumah kami ini. Dinda juga baru tadi saat makan malam menyampaikan berita bahwa kamu akan datang ke sini ingin menyampaikan sesuatu. Ternyata ini yang akan kamu sampaikan, Nanda berbicara dengan sangat tenang dan bijaksana. Kalau kami pada dasarnya sangat menerima dengan baik maksud dan tujuan Randy datang ke rumah ini dan mengenai niat tulus kamu tadi yang ingin melamar Dinda, kami sepenuhnya menyerahkan keputusan ini pada Dinda. Ini hidup Dinda, kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang tidak diinginkannya. Selama untuk kebahagiaan Dinda kami semua juga akan ikut bahagia. Saat ini semua mata menatal ke arah Dinda. Din, bagaimana keputusan kamu? Apa jawabannya kamu atas niat yang telah disampaikan Randy kepada keluarga kita? Nanda bertanya pada adik semata wayangnya itu. Ternyata adiknya sudah dewasa. Sudah ada seorang pria yang datang melamarnya ke rumah. Nanda terharu karena bahagia. Dinda menarik nafas panjang mencoba untuk menenangkan diri dan menjawab pertanyaan kakaknya yang sangat ditunggu semua orang yang ada di rumah ini. Bismillah, Dinda terima mas. Dinda tertunduk dan sangat malu menatap wajah-wajah yang ada di hadapannya.
Alhamdulillah, semua yang ada di ruangan itu menarik nafas lega mendengar jawaban Dinda. Kamu dengar Randy, Dinda menerima lamaran kamu, itu artinya kami juga menerimanya. Kami sangat menghargai keputusan yang Dinda ambil. Kami bahagia kalau Dinda juga bahagia. Tapi saya mohon, Dinda adalah adik saya satu-satunya, hanya dia keluarga dan harta yang paling berharga. Tolong jangan kamu sakiti dia, tolong bahagiakan dia. Mata Nanda berkaca-kaca menatap ke arah Randy, terasa berat melepaskan tanggung jawab atas adik tersayangnya kepada laki-laki lain. Insya Allah akan saya jaga amanah yang kakak beri, Randy menjawab perkataan Nanda dengan sangat tegas. Dalam hati dia tak henti-hentinya bersyukur mendengar jawaban Dinda barusan. Setelah itu mereka mengobrol ringan tentang keluarga Randy dan tentang keluarga Dinda. Mencoba mulai membuka diri dan saling mengenal dua keluarga yang akan bersatu dalam hubungan suci. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Randy pamit pulang kepada semua keluarga Dinda. Dinda mengantar Randy menuju mobilnya. Sebelum pulang Randy menyampaikan pesannya. Din, besok saya jemput kamu jam 10 pagi, saya akan mengajak kamu ke rumah orang tua saya menemui keluarga saya. Randy menatap dalam wajah Dinda. Wajah yang akan dia mimpikan malam ini. Baik Pak, jawab Dinda. Mobil Randy berjalan keluar pekarangan rumah Dinda meninggalkan Dinda yang terpaku menatap kepergian Randy. Mudah-mudahan ini awal yang baik dan semoga keputusan yang dia ambil juga jawaban terbaik. Dinda mengunci pagar rumahnya kemudian masuk ke dalam rumah. Keluarganya yang masih berkumpul di ruang TV mencoba menyala dan menggoda Dinda. Cie, adik Mas udah besar rupanya. Sudah datang seorang pria melamarnya, Ma. Nanda menatap ke arah mamanya. Sini sayang, kamu duduk di sebelah Mama. Dinda pun duduk di samping mamanya dan kemudian memeluknya. Kamu yakin atas keputusan kamu tadi? Tanya Rini kepada anaknya. Insya Allah Ma, sebenarnya sudah hampir seminggu Pak. Randy menyampaikan niatnya pada Dinda tapi Dinda meminta waktu untuk berpikir. Dinda yang memintanya datang kemari untuk meminta izin kepada Mama dan kakak Nanda. Beberapa hari ini Dinda sudah menjalankan salat istihoroh, insya Allah Allah meridhoi keputusan Dinda ini. Amin, ucap mereka semua. Kamu kok gak pernah cerita sama Mbak Din? Tanya Lila kakak iparnya. Dinda gak ngangka Bapak Randy akan melamar Dinda seperti ini dan Dinda belum cerita karena sebelumnya Dinda belum yakin akan keputusan yang Dinda ambil. Dinda mencoba mengelak dari tatapan penasaran kakak iparnya. Benarkan kata-kata Mbak kemarin saat kamu diantar bos kamu itu pulang dari dinas luar kota? Kamu pasti akan tertarik dengan bos kamu itu. Wong tampangnya bagus begitu. Nanda berdeham. Ups. Bagiku tetap kamu yang nomor satu Mas. Lila menggoda suaminya yang pura-pura cemburu itu. Dan semua yang ada di situ tertawa bahagia malam ini. Keluarga mereka baru saja mendapat kabar gembira, Dinda akan segera menikah. Bersambung.